Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan melanjutkan kitab Umdatul Mar'ah yang dikarang oleh Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd, dan kita sudah sampai di hadis yang ke berapa di sini, 75 ya terakhir. Sekarang 76. Baik, alhamdulillah, Masya Allah hadisnya cukup panjang. Monggo silakan dibaca dulu. Boleh dipandu. Bismillah, mari dibaca bersama-sama ibu-ibu. An Sulaiman ibni Amri ibni Ahwas qala haddatsani abi annahu syahida hajjatal wada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hamidallah wa asna alaihi wa dzakara wa wa'ada wa dzakara fil hadits فقال الوسط بالنساء خير فإنهن عوام عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يؤتين فرشكم حقهن ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تنفقوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. Baik, jazakumullahu khaira, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ke-76. Disebutkan di dalam hadis ini dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas. Sulaiman, ibu-ibu, ini adalah tabi'in kabir, bukan sahabi. Beliau seorang tabi'in. Yuk, pengertian tabi'in itu apa? Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW, juga melihat keseharian beliau. Nah, kalau tabi'in berarti generasi setelah sahabat, yaitu orang-orang yang pernah berjumpa dengan para sahabat. Kalau atba'ut tabi'in, siapa ibu? Pengikutnya para tabi'in. Berarti orang yang hidup berjumpa dengan para tabi'in. Ya. Dan 3 golongan ini yaitu sahabat, tabi'in, dan pengikut tabi'in adalah golongan yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi golongan yang terdekat dengan Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan pengikutnya tabi'in. Atau sahabi, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. 3 generasi.
Subhanallah. Dan mereka memang orang-orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Sulaiman bin Amr al-Ahwas, beliau dilahirkan pada tahun 70 Hijriah. Ya. 70 Hijriah. Berarti ini jauh dari Rasulullah SAW. Rasulullah 11 Hijriah sudah wafat. Ya, ini 70 tahun Hijriah. Dan beliau termasuk dari kalangan tabi'in. Rasulullah wafat tuh berapa Hijriah ibu-ibu? 11 Hijriah. Ya. Nah, ini 70 Hijriah. Berarti apa? Jauh kan? Nah, maka dari itu nggak ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapaknya beliau, yakni Amr bin al-Ahwas, termasuk dari sahabi. Kan di sini an Sulaiman bin Amri al-Ahwas. Siapa yang sahabatnya? Sahabatnya itu bapaknya Sulaiman, yaitu Amr. Ya, Amr bin al-Ahwas itu adalah bapaknya, dan bapaknya termasuk dari kalangan sahabi. Kemudian di sini Sulaiman ini beliau mendapatkan syahid di peperangan Syam. Syahida ma'a abihi futuhas Syam. Walamma tafsat ta'un fi Syam tahawwal ma'a usratihi ila al-Kufah. Wa ibnatuhu tabi'i as-siqah Jundub bin Sulaiman al-Bariqi. Baik. Nah, beliau ketika terjadi masa-masa ta'un itu wabah. Jadi zaman dulu tuh ada wabah, sudah ada ibu-ibu. Beliau juga termasuk yang Allah selamatkan dari wabah tersebut. Dan beliau berpindah ke Kufah waktu itu. Ya, pindah ke Kufah. Dan yang namanya wabah itu ibu-ibu, kalau misalnya kita berada di satu tempat, kita sudah ada tuh di sebuah tempat, maka jangan keluar. Tapi kalau yang belum kena wabahnya, maka cepat-cepat keluar, menjauh. Kalau sudah di tempat, misalnya di Yogyakarta terkena wabah, orang yang sudah ada di Yogyakarta tetap tinggal di Yogyakarta. Orang yang dari Klaten, Solo, tidak boleh masuk ke Yogyakarta. Atau bahasa kita apa? Lockdown. Nah, itu dia. Jadi zaman dulu sudah ada. Sulaiman ini termasuk yang waktu kena ada ta'un, ada bahaya, ada wabah itu termasuk yang memang nggak ada di tempat itu. Maka dari itu beliau akhirnya lari ke Kufah. Ya, dan ini diperbolehkan. Ya, yang nggak boleh itu kalau memang sudah di tempat. Baik. Nah, disebutkan oleh beliau, haddatsani abi. Apa haddatsani abi? Telah menceritakan kepadaku ayahku. Berarti siapa ayahnya? Amr bin al-Ahwas. Annahu syahida hajjatal wada'i ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, ayahnya beliau telah menghadiri. Jadi syahida di sini bukan syahid, ya. Bahasa Arab tuh mirip-mirip. Bagaimana cara kita memahaminya? Lihat konteks kata setelahnya. Kalau konteks kata setelahnya ibu-ibu adanya sebuah peperangan, misalnya ustushhida rajulun fi ma'rakati Syam, ya, atau fi ma'rakati Khaybar, fi ma'rakati Badr. Ma'rakah itu peperangan. Berarti arti dari syuhida di sini apa? Syahid. Tapi kalau dia kata-kata setelahnya itu tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan peperangan, maka bisa diartikan sebagai menyaksikan. Ya, sama. Kemarin kan kita sudah belajar ya ibu-ibu ya, bahwa yang namanya menuduh wanita-wanita muslimah dengan tuduhan keji, fitnah keji, itu tidak boleh. Kita tidak boleh menuduh wanita yang suci dengan penzina kecuali mendatangkan berapa saksi? Ayo, berapa saksi? 4 saksi. Dan 4 saksi itu dia harus melihat seperti timba masuk sumur ya. Jadi benar-benar dia paham, nggak asal nuduh, nggak asal dan mungkin. Ini tujuannya adalah untuk memuliakan wanita muslimah itu sendiri. Baik. Jadi ayahnya Sulaiman, beliau pernah melakukan hajjah atau haji wada dengan Rasulullah SAW. Ada yang tahu apa itu haji wada? Al-wada itu biasanya artinya adalah perpisahan.
Ibu-ibu kalau pas umroh kan biasanya ada tawaful wada gitu ya. Apa tuh artinya tawaf wada? Sedih banget ya. Kalau tawaf wada itu sampai saya kadang lihat jamaah ada yang lambe-lambe itu bukan ke suaminya, suaminya di samping. Lambe-lambenya ke Ka'bah gitu ya. Nanti saya sini lagi gitu ya. Dan itu yang nangis nggak satu dua banyak. Ya, semoga ibu-ibu yang hadir di sini yang belum pernah ke sana semoga Allah mudahkan untuk ke Baitullah. Semoga yang sudah pernah ke sana Allah panggil kembali. Amin. Nggak ada bosennya Bu ke sana Bu. Ya. Jangan mengecilkan kekuasaan Allah. Bismillah ya ibu-ibu, mulai berdoa benar-benar pasrah kepada Allah. Ya Allah, tolong panggil saya dengan caramu, dengan caramu. Jangan pernah sandarkan kepada diri kita. Suamiku yo gajinya cuma segini kok, apa yo iso. Itu kadang kita menyandarkan pada diri kita, pada suami kita. Padahal kalau Allah sudah memanggil seorang hamba dengan caranya Allah panggil. Kita tidak paham kayak mana caranya. Yang jelas Allah pasti akan kasih jalan. Ya, kemarin sempat ada yang subhanallah mau umrah ya Ramadan, Allah kasih dari arah ada yang beli tanahnya berlipat-lipat. Jadi kena gusuran, apa sih namanya? Kena gusuran, gusuran itu yang harusnya misalnya tanah di tempat itu 2 juta jadi berlipat-lipat gitu ya. Ya itu rizku minallah, ya rizki dari Allah. Kita nggak tahu jalannya seperti apa. Kalau nggak kena gusuran kata ibu itu mungkin saya nggak akan jual tanah saya gitu ya. Tapi karena harus memang dibeli, jadi akhirnya dijual dan alhamdulillah uangnya untuk umrah, masya Allah. Jadi ibu terus berbaik sangka aja sama Allah. Gimana caranya terserah Allah lah. Ya, udah benar-benar kita pasrah. Baik. Nah, haji wada atau haji perpisahan, dan betul kata Mbak Mia tadi, Rasulullah tuh haji sekali tok. Ya, sekali aja. Haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Kenapa Rasulullah tuh haji ditakdirkan oleh Allah sekali aja? Padahal kan Madinah Mekah deket ya. Jauh lah, kalau dulu kan pakai unta ya. Kenapa ibu-ibu? Gimana Bu? Agar dicontoh oleh umatnya, subhanallah. Iya, agar dijadikan teladan oleh umatnya. Jadi haji itu ibu-ibu wajibnya 1 kali. Kalau pengen haji lagi kedua kali, lihat ibu bapaknya pernah haji enggak? Ibu bapaknya belum pernah haji, sudah meninggal dunia, boleh kita menghajikan. Dan itu jauh lebih baik daripada kita haji yang kedua. Dan pahalanya sampai ke ayah bunda kita yang sudah meninggal dan terbujur kaku di kubur. Masya Allah. Ayah bundanya, ibu bapaknya sudah terbujur di kaku di kubur, tiba-tiba dapat kejutan. Ya, kejutan pahala haji. Dari siapa? Dari anaknya. Anaknya yang masih hidup di dunia yang menghajikan orang tuanya. Dan yang namanya badal haji itu harus syaratnya orangnya sudah haji duluan. Ya, enggak bisa ibu belum pernah haji, saya pengen badalin orang tua, enggak bisa. Ya, harus haji terlebih dahulu. Baik. Nah, haji wada ini terjadi kapan ibu-ibu? Ya, kapan haji wada terjadi? Para ulama mengatakan haji wada ini terjadi tahun ke-10 Hijriah terakhir. 10 Hijriah di akhir tahun 10 Hijriah. Dan sebelum Rasulullah SAW wafat, subhanallah ibu-ibu itu udah banyak tandanya. Apa di antaranya? Allah memenangkan kaum muslimin dengan Fathu Makkah. Pada tahun berapa itu? 8 Hijriah. Ya, Allah memenangkan kaum muslimin dengan Fathu Makkah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sudah tahu bahwa ketika Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal, artinya ajalnya Rasulullah sudah mulai mendekat. Subhanallah. Dan betul Rasulullah SAW ya tidak lama kemudian beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian yang kedua, ada tanda Jibril alaihissalam biasa menyimak Rasulullah SAW di bulan Ramadan 1 kali. Sebelum Rasulullah wafat, Jibril menyimaknya 2 kali. Ya, subhanallah. Dan ini pertanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Subhanallah. Dari mana Rasulullah SAW haji ibu-ibu? Hajatul wada dari mana berangkatnya? Ayo, dari mana? Dari Dzulhulaifah, atau biasanya orang Indonesia nyebutnya Bir Ali. Ingat Bu Yeni waktu nyenengan berangkat dari Madinah, karena waktu itu beliau termasuk jamaah ya. Waktu di Dzulhulaifah itu kesasar enggak Bu Yeni? Enggak ya? Alhamdulillah. Banyak jamaah Indonesia itu kalau sudah sampai Bir Ali, turun dari bis,
Masuk ke masjid, pulang tuh bingung. Ya, bukan pintunya banyak, Bu. Jadi dia nanti kan harusnya arah masuk, nanti arah keluar tuh. Sudah. Nah itu tuh nanti malah ke ujung-ujung. Ya. Beda kalau di Masjidil Haram. Masjidil Haram kan pintunya memang banyak. Kalau yang di Bir Ali ini jamaah tuh kesasar dua. Kesasar keluar dari Bir Alinya atau nyari bisnya. Nah, kemana bisnya? Tadi perasaan di sini gitu ya. Tapi kok kemana? Bis semuanya hampir sama gitu ya. Jadi ibu-ibu besok semoga ya ibu-ibu ya. Kalau pas turun di Bir Ali kan dari Madinah tuh umroh misalnya. Ibu-ibu berangkat dari Jakarta turun ke Madinah misal. Nah nanti masuk ke Bir Ali. Bir Ali itu namanya miqat. Ya, miqat. Kita niat dari Bir Ali itu. Nanti ibu-ibu tolong difoto, bisnya itu difoto. Ya, nomornya berapa, warnanya apa. Jangan cuman dikenali warnanya aja, banyak. Jangan cuman bisnya merek Mazaya gitu ya. Itu juga banyak. Ambil nomor polisinya, difoto, cekrek gitu ya. Karena kemarin juga sempat tuh Bu Yeni. Ya, ada jamaah lain sudah pada duduk rapi. Saya bilang ini kayaknya bukan jamaah kita, kenapa pada duduk di bis kita gitu ya. Ibu, mohon maaf, rombongan siapa nggih? Saya nanya-nanya gitu. Oh, bukan ini ya, tapi bisnya kayak gini. Bukan. Akhirnya mereka turun lagi. Dan itu banyak di Bir Ali kasus seperti itu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu nanti sekali lagi ya, bahwa di Bir Ali itu benar-benar harus fokus. Dan ingat, niat jangan lupa. Kalau sampai lupa niat, maka umrohnya nggak sah, kan eman. Dan kalau kita sudah tengah-tengah antara Mekah Madinah, kemudian lupa niat, itu bisa jadi satu rombongan balik lagi. Tapi belum tentu mau satu rombongan itu. Jadi diharapkan nanti kalau sudah di Bir Ali pakai alarm. Set alarm itu niat gitu ya. Nanti oh iya, saya belum niat. Dan niat untuk umroh itu dilafadkan. Tapi saya takut deh kalau mau niat umroh, takut nanti malah riya. Nggak mau, batin wae dalam hati, nggak sah umrohnya. Ya. Hajinya nggak sah, jadi harus dilapatkan. Sudah tahu ibu niatnya apa? Labbaik Allahumma umratan. Itu kalau umrah. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Tulis saja dulu niatnya. Gampang nanti berangkatnya kapan. Ya, Masya Allah. Siap-siap ya. Labbaik Allahumma umratan. Atau labbaik Allahumma hajjan. Wah, ibu-ibu udah semangat nih. Alhamdulillah, udah hafal niat gitu ya. Nggak apa-apa, niat dulu Bu. Ya. Labbaik Allahumma umratan untuk umrah, labbaik Allahumma hajjan untuk haji. Sudah? Dan di dalam haji wada, kita balik ke materi kita, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat, dan ini hadiah untuk kaum muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Masya Allah. Kata Allah, hari ini saya sempurnakan agama Islam. Agama yang aku ridai. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah ridha. Islam adalah agama yang Allah ridai. Dan subhanallah, pertanda ya ibu-ibu, bahwa ternyata tidak ada yang namanya perbandingan agama. Kenapa? Karena memang agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Siapa yang berkata? Bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu menjadi fondasi untuk kita, karena khawatir ibu-ibu di zaman yang penuh fitnah ini, ada banyak orang-orang mengaku bahwa agama dia adalah agama yang paling benar, agama yang paling baik. Padahal jelas Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, Islam adalah agama yang diridhoi. Baik. Kemudian di sini disebutkan fahamidallahu wa athna alaihi wa dzakkara wa wa'adha. Jadi kata Amr bin al-Ahwas, ketika beliau berangkat haji bersama Rasulullah SAW pada haji wada, maka Rasulullah SAW fahamidallah, Rasulullah memuji Allah. Maksudnya bagaimana ibu-ibu memuji itu? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Makanya kata-kata innal hamdalillah itu disebut oleh para ulama sebagai khutbatu hajjatul wada. Ya, khutbatu hajjatul wada. Pernah dengar enggak? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang begitu ya? Pernah dengar ya? Itu namanya khutbah hajjatul wada. Ya, karena memang Rasulullah SAW waktu haji wada beliau membaca ini. Masya Allah ya.
wa dzakkara wa wa'adha. Rasulullah SAW juga mengingatkan para sahabatnya. Wa wa'adha itu adalah nasihat. Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Fadzakara fil hadisi qissah. Dan di antara yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada para sahabatnya, Masya Allah ya, adalah nasihat yang agung. Nggak main-main ibu-ibu. Orang-orang sedang berkumpul dan Rasulullah memberikan nasihat. Bahkan nasihat dalam Hajjatul Wada itu disebut-sebut sebagai nasihat terakhir Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat, begitu perhatiannya Rasulullah kepada muslimah. Begitu perhatiannya Rasulullah kepada kaum wanita. Rasulullah menyuruh para laki-laki, para sahabat dengan sebuah nasihat. Apa kata Rasulullah SAW? Ala wastausu bin nisa'i khairan. Subhanallah. Masya Allah. Ini perhatiannya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Masya Allah, kata beliau, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Lihat, ini tanda Rasulullah sayang buatan ke kita ibu-ibu. Sayang banget. Sampai-sampai Rasulullah tuh mewakili gitu ya kepada kaum bapak-bapak untuk berbuat baik kepada istrinya. Maksudnya berbuat baik itu apa ibu-ibu? Ngasih nafkah. Pintar Ummu Qurrata. Ngasih nafkah itu lahir dan batin ya. Bukan cuman rekeningnya aja yang tebel. Ya, bukan cuman saldonya yang naik. Termasuk dari mengajarkan istri agama itu bagian dari nafkah. Ya, napa? Saniki kebalik. Oh, nggih. Berarti kalau ada yang hanya memberikan nafkah materi itu belum cukup. Ya. Yang namanya nafkah itu lahir batin ibu-ibu. Ya. Dan itu kita berhak untuk mendapatkan itu. Ya. Jadi seorang suami di antara berbuat baik kepada istri adalah memberikan nafkah. Bagi ibu-ibu yang saat ini dikaruniai seorang suami yang saleh, yang memberikan nafkah lahir batin, bersyukurlah kepada Allah. Banyak saat ini suami-suami yang dia lalai dengan istrinya. Ya, lalai dengan istrinya tuh nggak diberi nafkah istrinya. Saya pernah jumpa dengan seorang akhwat, beliau curhat ke saya, katanya, naudzubillah ya ibu-ibu, digantung oleh suaminya, bukan digantung dibunuh, bukan. Maksudnya digantung tuh jadi dicerai tidak, diberikan nafkah tidak. Itu sudah kurang lebih sekitar 2 bulanan. Jadi suaminya berada di luar Pulau Jawa dan nggak memberikan nafkah, nggak ada kabar juga, nggak berkabar juga, dihubungi juga susah. Kata beliau, jadi menurut beliau tuh digantung gitu. Tahu digantung nggak ibu-ibu? Ya kan bingung ini statusnya apa gitu, Masya Allah, ngambang. Ya, jadi kalau gini loh, Ummu Qurrata, kalau suami kita setiap hari pulang ada di sisi kita, disyukuri. Alhamdulillah. Bikinkan kopi, bikinkan makanan yang dia mau, yang beliau mau. Kenapa? Karena banyak tuh wanita-wanita yang saat ini sudah tidak ada lagi suami di sampingnya, ya, dan pengen memiliki suami. Subhanallah. Nggak 1 2 ibu-ibu, banyak. Ya, Masya Allah. Jadi katakan kepada suami kita, Kanda, terima kasih sudah mau membersamaiku. PR. Tulis. PR. Ayo ibu-ibu tulis. Pulang nanti. Yo, tulis gede-gede. Ya. Pulang nanti bilang, Mas. Panggilnya siapa tuh ibu-ibu tuh? Astagfirullah, Pak Ya Allah. Ya wis terserah. Pak panggilan kasih sayang, Beb, gitu ya. Kanda, Mas, ya, darling, apalah ya. Terima kasih sudah membersamaiku. Tulis, diamalkan. Kalau malu bilang secara lisan lewat chat. Nanti belakangnya dikasih love. Ya. Loh, benar ini. Masya Allah loh. Kata suaminya, ya Allah, baru kali ini dalam pernikahan ya. Sudah lama ini nggak ngucapin ini istriku ya. Alhamdulillah ya. Kenapa? Wah, diajak camping kata Ummu Qurrata. Masya Allah. Kapan-kapan nanti Ummu Qurrata yang ngajak. Ya, gimana Bu? Oh, wah ini tumben salah makan apa ya gitu ya. Nggak apa-apa. Wes rapopo dinyinyirin ya nggak apa-apa. Yang penting kita benar-benar dari hati, dari lubuk hati kita berkata, terima kasih suamiku, engkau telah membersamaiku. Ya, siap ya ibu-ibu ya. Ilmu tuh harus diamalkan. Ya. Ilmu diamalkan. Baik. Nah, kemudian ibu-ibu, Rasulullah SAW mengatakan, fa innahunna awanun indakum. Wah, Rasulullah langsung mewanti-wanti para laki-laki nih. Wahai laki-laki, ya, para istrimu tuh seperti tawanan bagi kalian. Maksudnya tawanan tuh gini ibu-ibu. Bukan budak, bukan. Tawanan tuh gini. Jadi
Dulu sebelum adanya akad nikah, kita milik siapa? Orang tua kita. Setelah adanya akad nikah, akhirnya beralihlah ketaatan kita yang dulunya untuk orang tua kita beralih kepada suami kita. Laki-laki tuh kalau dia paham bahwa dia diberikan istri sudah matengan, tahu matengan enggak, Bu? Maksudnya sudah jadi orang gitu loh. Kan matengan maksudnya nggak ngerawat, kan sudah jadi ibu-ibu, sudah jadi matengan, tahu matengan? Ready gitulah ya. Ready sungguh ya. Itu harusnya banyak-banyak bersyukur. Sama kita juga para istri, ibu-ibu, kalau kita sadar bahwa subhanallah, kita menerima suami kita sudah jadi orang. Itu juga harus kita syukuri. Siapa yang mendidik suami kita? Orang tua kita. Siapa yang capek ketika suami kita masih bayi? Orang tua kita. Alhamdulillah sudah jadi orang, sudah kerja, kemudian akhirnya gajinya sampailah kepada kita, ya kan? Jadi benar-benar Masya Allah ya, kalau suami istri itu benar-benar menghargai, maka yang ada sakinah mawaddah warahmah. Ya, tidak banyak menuntut, menjalankan kewajiban. Masya Allah, masing-masing dari kedua belah pihak. Laki-laki menjalankan kewajibannya, seorang suami menjalankan kewajibannya, seorang istri menjalankan kewajibannya, maka yang ada adalah sakinah sampai ke surga. Mau ibu-ibu begitu? Mau. Jadi disyukuri. Jenis apapun suami ibu, yang penting masih laki-laki disyukuri. Ya. Betul. Itu benar-benar kita syukuri loh. Karena laki-laki ini langka zaman sekarang. Ya, di antara tanda kiamat tuh laki-laki semakin sedikit. Ya. Jadi syukurnya gini loh, alhamdulillah masih ada yang mau gitu ya. Masih ada yang mau dengan saya, ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian di sini laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Mereka itu nggak punya apa-apa gitu kan. Ya, jadi tawanan bagi kalian, dan kata Rasulullah SAW, kalian tidak bisa memperlakukan seenaknya. Wah, Masya Allah. Pulang-pulang Ummu Qurrata bacain hadis ini ke suaminya ya. Pak, kata Rasulullah SAW tuh harus berbuat baik kepada istri ya. Karena ya istri-istri kalian tuh seperti tawanan, dan jangan berbuat macam-macam gitu ya. Wah, ini jangan dijadikan sebagai dalil ya Bu ya. Baik. Nah, kalian tidak boleh ya menghukum istri kalian. Kata Rasulullah, kalian harus tetap baik. Dan Rasulullah SAW itu orang yang terbaik kepada istrinya Bu. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Ana khairukum li ahli. Subhanallah ya. Rasulullah tuh bilang, saya itu paling baik kepada keluarganya, kepada istri beliau. Subhanallah. Kalau kita baca sirahnya Rasulullah SAW, ibu-ibu, itu betapa luar biasanya beliau memiliki akhlak, sampai kita tuh benar-benar terpesona dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Beliau benar-benar menjaga istri-istri beliau, menjaga para sahabat, menjaga anak-anak beliau. Beliau mampu untuk menjadi teladan bagi semuanya. Masya Allah. Nah, kalian tidak boleh menghukum istri kalian. Kalian harus tetap berbuat baik kepada istri kalian, kata Rasulullah SAW. Kecuali illa itu dalam bahasa Arab kecuali. Kapan kalian boleh menghukum istri kalian? Ayyatina bifahishatim mubayyinah. Tolong digaris bawahi. Kecuali kalau istri kalian melakukan perbuatan yang keji, yang mubayyinah. Mubayyinah itu adalah yang benar-benar jelas. Saya lihat syarahnya hadis ini, para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan fahisyah mubayyinah, contohnya seorang istri yang selingkuh. Nah, seorang istri yang benar-benar dia selingkuh dengan orang lain, maka ini perlu dihukum. Ya, zaman sekarang ada nggak istri selingkuh, ibu-ibu? La haula wala quwata illa billah. Ini banyaknya kok, keras banget ya. Masya Allah. Nah, istri-istri yang demikian ini termasuk istri-istri yang durhaka. Kenapa? Tidak bersyukur punya suami. Ya, coba kalau Allah Azza wa Jalla menjadikan suaminya selingkuh, sakit enggak? Sakit. Maka jangan coba-coba untuk selingkuh. Kita tuh Bu, yang namanya nikah dengan suami itu sudah dipasang-pasangkan sama Allah. Ya, saya sering banget lihat adanya suami istri itu sifatnya berlawanan. Yang satu rame cerewet, yang satu pendiam sabar, Masya Allah. Yang satu sregep, yang satu slow respon. Ya, jadi itu tuh ternyata bagian dari saling melengkapi dalam sebuah keluarga. Sekarang kita harus bersyukur, alhamdulillah saya punya suami yang sifatnya tuh nggak apa-apa berlawanan dengan kita. Bisa dibayangkan nggak kalau suami istri dua-duanya cerewet semua, banyak bicara semua? Iya, perang terus tiap hari. Bisa dibayangkan nggak kalau suami istri diem semua?
Rumahnya kayak kuburan. Betul. Sepi nyenyep gitu ya. Jadi suami kita itu adalah suami yang terbaik. Orang yang terbaik yang memang Allah telah pasangkan untuk suami kita. Nanti pertanyaannya, gimana Ustazah? Kalau saya sudah berhijrah, suami kita belum mau. Didoakan. Sabar, katanya Ibu Elo ya. Sabar. Sampai kapan sabar? Tapi kan sabar ada batasnya. Sampai Allah cabut nyawa kita. Ya. Iya, batasannya apa? Sampai Allah cabut nyawa kita. 2 menit lagi Allah cabut nyawa kita. Sampun, selesai, sabar. Suami kita ridho, masuk surga. Enak napa mboten, Bu? Enak. Jadi kalau ada masalah tuh, Bu, ya ini loh, menghibur diri. Sabar. Sampai kapan sabar? Ya sampai Allah mencabut nyawa kita. Bisa 5 menit lagi, bisa 10 menit lagi. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi itulah yang menjadi motivasi kita ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu terkadang ketika Allah menjadikan suami itu, mohon maaf ya, belum mau sholat, belum mau ngaji, itu tuh ternyata Allah tuh sedang menginginkan memberikan kesempatan untuk istri mendapatkan pahala dari kesabarannya. Bukan belum mau sholat ya, mohon maaf. Kalau belum mau sholat berarti ninggalin sholat. Belum mau sholat ke masjid, masih tetap sholat. Ya, tapi belum mau sholat ke masjid. Karena kalau belum mau sholat, ada para ulama yang mengatakan itu sudah termasuk keluar dari Islam. Ya, jadi belum mau sholat ke masjid. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, berarti ini kesempatan untuk istri banyak-banyak pahala atas kesabaran yang Allah telah semaikan. Ya, Masya Allah. Dan ibu-ibu, saya tuh dapat curhatan tuh nggak 1-2 loh, para akhwat yang Masya Allah suaminya diuji. Saya sering berkata, doain. Alhamdulillah, biidznillahi ta'ala, walaupun prosesnya nggak secepat kilat ya, hari ini berdoa, besok langsung suaminya sadar gitu ya. Alhamdulillah ada hasilnya ya. Jadi tetap berdoa. Siapa yang membolak-balikan hati suami kita? Allah. Banyak-banyak doakan suami kita. Sebut nama suami kita di doa-doa kita. Bangun malam hari, minta sama Allah. Tidak ada orang yang berdoa di malam hari dengan kesungguhan kecuali Allah akan berikan itu. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang berdoa di malam hari, di penghujung malam, di sepertiga malam, itu seperti dia sedang memanah sebuah, kalau mana tuh pakai apa? Busur ya, yang akan tepat pada sasaran. Masya Allah ya. Jadi introspeksi ya, benar-benar belum kita sudah berdoa. Ya, baik. Nah, kalau ada wanita-wanita yang dia sudah jelas melakukan keburukan, kejahatan, durhaka kepada suami, maka prosesnya dalam Islam nggak langsung dicerai, ibu-ibu. Ya, seorang suami kalau lihat istrinya durhaka, jangan buru-buru aku ceraikan kamu, itu jangan. Aku pulangkan kamu ke rumah ibumu, wah itu juga jangan. Ya, pelan-pelan. Apa kata di sini? Di dalam Islam diajarkan, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'. Kalau istrimu durhaka, maka pisahkan dulu dari ranjang. Ya, yang sebelumnya sebenarnya ada nih Bu, maaf. Ada sebelumnya, ada dalam riwayat lain tuh bukan langsung dipisahkan, tapi dinasehati dulu. Ya, dinasehati dulu. Kalau yang hadis ini langsung dipisahkan. Namun sebenarnya ada tahapannya sebelum dipisahkan ranjang itu dinasehati. Dan yang namanya nasihati seorang wanita itu harus dengan kata-kata yang lembut ya ibu-ibu ya. Kenapa? Sekalinya emak-emak itu moodnya hilang, sudah nggak masak satu rumah tuh, nggak dimasakin, ya kan? Iya, ya kan Mbak? Kok nggak masak Bu? Bete gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi seorang laki-laki itu harus paham tabiat wanita itu seperti apa. Ya, nasihati dengan cara yang baik. Masya Allah. Nah, kalau nggak bisa dinasehati, kalau nggak bisa, maka dipisah tempat tidurnya. Ya. Ini afan ya. Ini sebenarnya ada lagi, kalau di sini kan wadribuhunna dorban ghairu mubarrah. Kalau dia masih tetap durhaka, maka dipukul. Sebetulnya ada step lagi. Stepnya apa? Stepnya tuh didatangkan 2 keluarga besarnya. Jadi keluarga besar dari laki-laki dan keluarga besar dari wanita. Ya, suami istri keluarganya datang diislah. Diislah tuh di ini loh Bu. Islah itu saling memperbaiki diri, maksudnya disatukan kembali. Nah, itu islah. Monggo, kenapa kok bisa saling bertikai begini? Ya, didatangkan. Dan itu pihak ketiga harus bukan dari keluarga istri, bukan dari keluarga suami. Ya, netral. Hakim, qadhi, seorang hakim. Hakim kalau dalam Islam ada hakim, ada qadhi, yang mana hakim dan qadhi ini bisa jadi pihak ketiga. Nanti hakim bilang ke keluarga besar istri, penyebabnya kenapa, dijelaskan, dan harus jujur, semuanya jujur. Kalau sampai istrinya bohong, kan ada suaminya. Kalau sampai suaminya bohong, ada istrinya. Ya. Dan yang namanya problem rumah tangga itu ibu-ibu, sebenarnya tidak bisa jalan satu-satu.
Saya sama suami nggak akan menerima konsultasi ya seseorang yang hanya dari satu jalur saja. Misalnya istrinya, "Ustazah, saya mau curhat masalah rumah tangga." "Kenapa Bu? Suami begini-begini." "Sebentar, datangkan suaminya." Gitu ya. Biasanya kalau kayak gini pada mundur. Dan masalahnya apa? Masalahnya kalau kita hanya menerima satu saja, itu khawatir nanti akan berbeda dengan fakta. Jadi dua-duanya harus disandingkan. Ya, bisa jadi nanti masalahnya masalah kecil. Saya pernah ceritakan ke ibu-ibu, ada orang bercerai karena nggak dikasih bunga. Ya, iya, itu memang ada ibu-ibu nggak ada ya di sini ya tipe bener-bener romantis gitu, nggak ada ya. Ibu-ibu tipe apa dong ibu-ibu? Ada memang tipe wanita yang dia tuh sangat-sangat sukanya tuh suaminya romantis gitu. Ya di antaranya menurut dia romantis tuh bawa bunga. Ya. Itu penghargaannya luar biasa gitu loh. Tapi suaminya nggak pernah dablek gitu loh, nggak pernah ngerti, nggak pernah bawain bunga, bawanya sayuran gitu misalnya ya. Belanja di pasar. Cuman pengen itu toh. Ya. Akhirnya apa? Suaminya beliin bunga nggak jadi cerai ibu. Masya Allah, ada ya, sepele itu ada memang. Ya. Ibu-ibu kalau mau sesuatu ke suami nggak usah pakai kode-kodean. Ya bilang aja, "Pak, besok tolong bawain bunga 1 ikat." Gitu ya. Nanti suami kita nyari di sawah gitu ya. Ini bunganya. Memang ada tipe wanita yang begitu. Subhanallah. Ya. Iya, ibu kalau mau kunci mobil bilang aja. Ya, kalau suaminya mau kasih, ya. Kalau mampu, tapi kalau nggak mampu nggak, jangan kita paksa, ya. Nggak pernah paham kalau laki-laki itu. Ibu mau dibeliin makanan bilang. Ya, Pak, jelas ya Bu ya. Baik. Kemudian di sini. Kalau istrinya sudah didatangkan keluarga besarnya tetap saja nggak bisa disatukan, boleh juga wadribuhunna darban ghairu mubarrah. Ya, nah dia boleh suaminya memukul. Kayaknya ada salah step. Step menyatukan tuh step terakhir. Ya, yang sebelumnya wadribuhunna darban ghairu mubarrah dulu. Ya betul, dipukul. Nah dipukul tanpa pukulan yang membekas. Mubarrah itu jadi mukulnya tuh jangan sampai pakai besi panas gitu loh Bu. Ya dipukul, bukan di area wajah. Barangkali kan ada kan suami emosi gitu kan, ambil besi yang panas dicelup kayak gitu. Naudzubillah. Itu sudah masuk benar-benar KDRT itu. Dan nggak boleh memukul bagian muka. Ya jadi para ulama tidak memperbolehkan para suami memukul bagian wajah. Ya, karena wajah itu adalah bagian yang mulia, yang tidak diberlakukan dengan begitu saja. Ya, termasuk menampar nggak boleh. Ya, ada nggak para suami yang dikit-dikit nampar istri? Ada. Ya, ada Bu. Dan ini tuh gini loh Bu. Izin saya sebentar menjelaskan. Kalau ditemukan ada suami baru nikah nih, tiba-tiba kasar tangannya, dikit-dikit ngelempar piring, dikit-dikit ya misalnya nampar istrinya, itu tuh seorang istri tuh hendaklah mencari tahu dulu penyebabnya apa. Karena pernah terjadi sebuah kasus, ini tolong dipahami ya ibu-ibu. Ternyata ketika suami itu menampar istri, nerbangin piring, setelah diajak ngobrol dari hati, suaminya bilang bahwa dulu dia dididik oleh orang tuanya demikian. Ya dipukul, orang tuanya sering lempar piring juga. Ya. Nah kalau istri ini tahu bahwa suaminya pernah diberlakukan begitu dengan orang tuanya, maka yang ada malah kasihan. Ya cepat-cepat diobati. Ya. Kalau nggak diobati Mbak, itu biasanya kalau lagi terkena emosi sedikit aja begitu kerjaannya. Ya ringan tangan. Ya. Dan subhanallah ibu-ibu kita nggak pernah tahu ya apa yang melatar belakangi para laki-laki sebelum menikah dengan kita itu kan pendidikan orang tua di waktu kecil kita nggak pernah tahu. Kecuali kalau memang suaminya kita itu berbicara kepada kita. Dulu waktu kecil bapak suka mukul, dulu waktu kecil ibu suka mukul, itu kan suami yang berkata kan. Jadi kita harus paham dengan itu. Ya, baik. Sabar dulu ya Bu ya. Baik, kemudian di sini kalau istrinya berubah, fa in ata'nakum, sudah dipukul, istrinya mau bertaubat. Maaf ya, saya nggak akan ngulangi lagi. Benar-benar bertaubat ya. Fala tabghu alaihinna sabila, maka suami nggak boleh nyari-nyari kesalahan istrinya. Bagus banget kan Bu? Kita nih para wanita dibela terus ya sama Rasulullah. Kalau istri sudah benar-benar bertaubat, benar saya sudah mau ninggalin mantan misalnya ya, misal contoh, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri, nggak boleh. Tapi kan gini-gini nggak boleh. Sudah tutup rapat-rapat
aibnya, tutup rapat-rapat kesalahannya, buka lembaran baru. Dan seorang istri juga harus benar-benar menjadi seorang istri yang amanah. Ketika sudah diberikan kesempatan oleh suaminya untuk dijadikan istri kembali, maka jangan sampai masuk kedua kali dalam lubang yang sama untuk melakukan kesalahan yang sama. Nah, kita nih orang beriman ibu, kalau melakukan sebuah dosa itu ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran. Jangan sampai kita terperosok kedua kali dalam kesalahan yang sama. Artinya taubat kita belum taubatan nasuha. Baik. Kemudian di sini disebutkan ala innalakum ala nisaikum haqqan wali nisaikum alaikum haqqan. Nah, ini Rasulullah SAW mulai menyebutkan. Ketahuilah bahwa para istri-istrimu tuh punya hak dan kalian juga di dalam pernikahan tuh punya hak. Ya, jadi suami dia dapat hak, istri dapat hak. Dan masing-masing dari suami istri sebelum menuntut haknya, maka dahulukan kewajiban. Nah, ini tolong digarisbawahi. Dahulukan kewajiban. Masalahnya tuh banyak zaman sekarang para istri yang sudah punya anak namun belum paham kewajibannya apa. Ya, apa sih diantara kewajiban istri, ibu-ibu? Ayo. Sebentar, sebelum mendidik anak dulu. Ayo. Melayani suami. Cuma melayani suami aja. Taat kepada suami. Dan depan suami. Apalagi? Kan suami berhak untuk mendapatkan pandangan yang is okay dari istrinya. Ya kan? Apalagi kewajibannya? Kalau suaminya berbicara, tidak boleh kita berbicara lebih keras darinya. Banyak loh istri-istri zaman sekarang, naudzubillah, ibu-ibu yang berusaha, apa tuh namanya? Bukan. Nyela masih mending. Apa tuh? Nyolot. Itu tuh. Itu nggak boleh kayak gitu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau suami kita berbicara, diam dulu. Diam. Walaupun kita berada dalam pihak yang benar. Diam dulu. Ya. Nanti kalau selesai suami kita berbicara, baru kita bilang, boleh nggak saya mau berbicara? Ya. Yang ada para istri zaman sekarang itu, suaminya belum selesai bicara, dia sudah mulai bicara. Malah suaminya disemprot. Ya kan? Gaspol kata ibu-ibu. Akhirnya apa? Suaminya nggak betah di rumah. Kenapa? Karena suka dimarahin sama istrinya. Ya. Saya lebih betah di luar rumah. Ya. Enak. Libur nggak denger semprotan dari istri, gitu ya. Subhanallah. Jadi jadilah istri yang baik, ibu-ibu. Saya ajak diri saya terlebih dahulu, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istri-istri yang salihah, istri-istri yang baik. Menjadi istri yang baik itu bonusnya bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Dan kita di dunia hanya sebentar, cuman sekali tok. Kalau kita meninggal suami kita ridho, maka tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan apa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahunna wala ya'dzana fi buyutikum liman takrahuna. Ini haknya para suami diantaranya kata Rasulullah SAW adalah dia berhak untuk dilayani dan tidak boleh seorang istri memasukkan kaum laki-laki ke dalam ranjangnya atau ke dalam rumahnya. Nah, ini penting nih Bu, tolong dicatat. Istri solihah itu cirinya tidak memasukkan laki-laki asing, maksudnya bukan orang asing, laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah kecuali atas izin suami. Misalnya tukang servis AC ya, misal kan mau nggak mau dia harus masuk tapi izin dulu ke suami. Ya, izin dulu. Dan Masya Allah ya ibu-ibu, apa sih biasanya terjadinya perselingkuhan tuh biasanya diawali dengan apa? Kalau ada perempuan selingkuh, biasanya apa sih yang mengawali tuh? Perbuatan apa? Betul, pandangan. Ya, pandangan pertama. Pandangan pertama ya ke suami kita. Ya, betul. Di antaranya banyak memandang lawan jenis. Ingat ya Bu, maksiat itu pintunya berawal dari pandangan. Jadi kita pandai-pandai menjaga pandangan. Kalau kita sering melihat suami orang, maka lambat laun suami kita itu diantaranya ada perasaan lebih jelek mukanya daripada suaminya orang. Iya, betul. Hah? Astagfirullahaladzim. Jadi, sekali lagi bahwa kita tidak boleh melihat ya terlalu banyak laki-laki di luar sana. Kenapa? Karena semakin kita banyak memandang, maka Allah akan jadikan kita semakin bosan dengan suami kita. Ya, subhanallah. Tundukkan pandangan ibu-ibu. Dan menundukkan pandangan ini, Allah perintahkan bukan hanya untuk kaum laki-laki, tapi untuk kaum perempuan juga.
Subhanallah. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya. Jadi gimana ustazah? Kalau kita nyetir motor, yuk ke depan kalau nyetir. Ya, maksudnya nundukin pandangan pas kita jalan. Ya, ada bapak-bapak, yuk kita nunduk. Ya, cari jalan yang nggak mepet-mepet sama bapak-bapak. Kalau nyetir mobil, nyetir motor, ya harus ke depan gini. Kalau sampai ada laki-laki ganteng lewat, astagfirullahaladzim, gitu. Istighfar. Ya, semoga Allah mendelete memori yang sudah masuk. Ya. Karena kalau sampai kita justru ada orang ganteng lewat terus kita malah nengok ke samping gitu, nanti lambat laun malah jadi pikiran. Ya, ya. Baik. Kemudian di sini kata Rasulullah SAW, subhanallah. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Wala ya'dan fi buyutikum liman takrahun. Ini juga mohon maaf. Kemudian ibu-ibu tolong PR lagi. Tanya ke suami kita. Siapa di antara orang-orang yang suami kita itu ridho untuk dimasukkan ke dalam rumah, termasuk kawan-kawan kita? Jadi di antara hak suami kita melarang seorang yang beliau tidak sukai untuk masuk ke dalam rumah. Dan ini diperbolehkan. Ya, misal contoh. Ada seorang perempuan, dia itu terkenal banget suka ngadu domba. Ada seorang perempuan terkenal kalau namunya lama. Bertamunya 3 jam, 2 jam, nggak pulang-pulang. Dan itu sekalinya bertamu gosip misalnya. Maka seorang suami ketika tahu keburukan seorang perempuan ini, dia melarang istrinya. Tolong istriku, saya nggak ridho kalau perempuan itu masuk ke dalam rumah kita. Kita juga nurut. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena kalau kita tetap memasukkan orang-orang yang suami kita tidak ridhoi, maka termasuk kita wanita-wanita yang tidak menuruti suami kita. Jadi kita boleh bertanya kepada suami kita, siapa saja orang yang antum atau siapa saja orang yang engkau sukai untuk masuk ke dalam rumah. Ya, siap ya ibu ya. Jadi bukan kata kita, tapi kata suami kita. Terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, ala wa huququhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dan di antara hak para istri adalah mendapatkan sandang, pangan, papan. Ya, apa itu sandang? Pakaian. Apa itu pangan? Makanan. Apa itu papan? Rumah. Ya, begini ibu-ibu. Kemarin tuh ada yang tanya ke saya gini. Jadi boleh nggak sih seorang istri dia meminta kepada suaminya sudah menikah, suaminya mampu untuk memberikan rumah walaupun itu ngontrak, boleh nggak istri minta untuk dipisah dari mertuanya? Boleh. Ya, karena saya sempat ada kejadian seorang manten baru. Jadi dia tertekan karena mertuanya tuh bener-bener benar-benar begitulah ya, begitulah. Nah, sudah bilang ke suaminya nggak paham-paham. Ya. Jadi boleh ibu-ibu, kalau misalnya sudah menikah, kita bilang nanti kalau habis menikah kita ngontrak ya, nggak tinggal sama mertua, itu boleh. Itu haknya kita dan kewajiban suami kita untuk memberikan rumah. Tapi kalau suami kita belum mampu, maka kita bersabar. Dek, uangnya buat modal jualan dulu boleh nggak? Ya, nanti di bulan keberapa baru kita ngontrak. Sekarang sabar dulu ya, tinggal sama di Pondok Indah mertua gitu ya. Nah, kalau sabar boleh ya. Jadi kita sebenarnya nggak boleh menuntut kepada suami kita apa yang mereka tidak mampu. Namun seorang laki-laki juga nggak boleh pelit kepada istrinya. Kalau memang ada, berikan ya. Karena semakin baik seorang suami kepada istri, maka tentunya istri semakin sayang. Nggih mboten ibu-ibu? Nggih. Dan apa yang diberikan kepada istri itu bagian dari sedekah seorang laki-laki. Masya Allah. Jadi suami itu banyak banget sedekahnya ya kepada kita. Ngasih uang ke kita tuh udah sedekah tuh, Bu. Masya Allah. Seorang istri kalau lihat suaminya nggak punya uang, ya, terus dia punya uang, dia beri ke keluarganya, itu juga sedekah. Subhanallah. Kemarin saya menemukan sepasang suami istri pandemi kemarin, Bu. Ya Allah, benar-benar tuh diuji tuh suaminya sama Allah. Ya, perusahaannya bangkrut, COVID kemarin. Ya Allah, merinding saya kalau bicara ya. Dia harus resign juga dan Masya Allah ya, suaminya tuh sampai bilang ke istrinya begini, Bu, saya sudah nggak kuat lagi menafkahi gitu karena sudah habis. Ya, gimana mau masih bersama saya nggak? Istrinya yang bilang ke saya,
Maka Masya Allah ya, istrinya sabar banget. Beliau bilang, saya mau membersamaimu dalam keadaan suka dan duka, katanya gitu. Masya Allah ya, sedih saya kalau saya membayangin wajah perempuan ini. Maka istrinya ini mulai berjualan dari nol, Bu, dari nol untuk menopang kehidupan rumah tangga ya, ekonominya. Masya Allah, dia menerima suaminya bangkrut usahanya, beliau menerima ya, Masya Allah, dijalani mereka berdua. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, saat ini sudah mulai membaik ekonominya. Dan kata istrinya, Alhamdulillah suami saya bertambah sayang kepada saya. Masya Allah, lihat, ada loh seperti itu ibu-ibu. Jadi yang namanya suami istri itu suka duka ditanggung bareng ya. Jangan sampai kita menjadi istri waliyadzubillah yang hanya maunya sukanya saja, dukanya nggak mau ya. Habis manis sepah dibuang gitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istri-istri yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya bersama suami kita dan keluarga besar kita ke dalam surganya. Allahumma adkhilna ila jannatika bighairi hisabin wala adab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.